Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini saya akan bahas mengenal Al-Fatihah. Pasti semuanya teman-teman yang muslim banyak yang menghafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah ayat 1-7. Surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka atau ibu Al-Quran karena berada di awal kan. Nah, surat Al-Fatihah ini kan berawal dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa hikmah dibalik dengan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim? Apalagi kalau kita mau melakukan sesuatu, mau bekerja, kita selalu berucap dan diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, ustadz, ustazah. Kalau mau melakukan apa aja, jangan lupa ucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah doa. Kenapa sebuah doa? Kita di situ diingatkan dengan menyebut nama Allah. Nah, Allah itu adalah Tuhan kita yang maha pengasih. Nah, tidak ada sesuatu atau apapun dan hal apapun, orang, manusia, dan benda-benda yang pengasih selain Allah, yang maha pengasih. Tidak ada yang melebihi rasa pengasihnya Allah kepada makhluknya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada yang melebihi kasih sayang Allah. Dan kita selalu diingatkan itu supaya apa? Kalau kita bekerja, pekerjaan yang berat, kita itu disemangatin sama Allah. Ingat bahwa Allah itu maha pengasih. Allah akan kasihan sama kita, meringankan pekerjaan kita yang berat. Jika kita sedih, Allah akan angkat kesedihan kita, Allah ganti dengan bahagia. Jika pekerjaan itu membuat kita itu merasa nggak mampu, ingat ada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang akan meringankan pekerjaan yang berat. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita itu dilatih untuk tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Saya bisa, saya mampu karena ada Allah yang mengasihi dan menyayangi saya. Terus ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin sering diucapkan dan diajarkan oleh ustadz dan ustazah kita, orang tua kita. Habis melakukan pekerjaan apapun, habis mendapat rezeki nikmat, kita disuruh mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya adalah segala puji bagi Allah. Itu kita diajarkan untuk bersyukur. Jadi setelah tauhid, kita diajarkan untuk bersyukur, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah berikan, pekerjaan yang Allah mudahkan, rizki yang Allah lancarkan. Kita disuruh untuk mensyukuri, dan bersyukurnya adalah kepada Allah, Allah semata. Ya, ayat ketiga, Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita diingatkan lagi oleh ayat ini bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita nggak perlu takut, karena seringkali manusia ini merasa takut akan lapar, takut nggak punya rezeki, takut nggak punya duit, dan segala macam ketakutan itu diingatkan karena memang kita hidup di dunia ada diuji, sehingga Allah mengulang lagi kan bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di situ kita diingatkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, entah baik entah buruk, itu akan ada hitungannya, akan ada yang namanya hari pembalasan. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Allah saja kita menyembah, dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Jadi di situ kita dilarang untuk syirik. Ya, jangan pernah tergoda dengan sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang besar, karena tidak ada yang melebihi kehebatan dan kebesaran Allah gitu. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ayat berikutnya,
ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini maksudnya adalah jalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Itu adalah jalan yang lurus. Al-Qur'an adalah sebaik-baik nasihat, dan Sunnah Nabi adalah Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik suri tauladan. Jadi kita minta dibimbing oleh Allah agar kita selalu berada dalam jalur Al-Qur'an, jalur sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya ya Allah, yang dimaksud kita minta jalan yang lurus adalah jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi yang mendapatkan jalan yang lurus hanyalah orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi kita minta di situ agar menjadi bagian dari orang-orang yang Allah ridhoi dan orang-orang yang Allah beri nikmat. Karena menjadi seorang muslim itu adalah sebuah kenikmatan yang paling besar. Apalagi naik menjadi muslim yang beriman, itu kenikmatannya lebih besar lagi. Bukan jalan orang-orang yang tersesat, atau pula jalan orang-orang yang Allah murkai. Orang yang tersesat adalah orang yang tidak sengaja kan tersesat itu. Orang yang jalannya itu bengkok. Kemudian bukan menjadi pula orang yang tahu kalau itu benar, tapi tetap saja menerjang hal yang salah. Jadi itu dimurkai. Jadi ibaratnya tuh orang yang satunya, orang yang nggak sengaja, atau orang yang memang nggak tahu jalan yang benar itu mana, jalan yang enggak benar itu yang mana, dan kita itu minta terhindar dari semacam itu, yaitu menjadi orang yang tersesat. Kemudian kita minta sama Allah terhindar menjadi bagian orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang sudah tahu salah tapi tetap aja menerjang kesalahan tersebut dan ikut biasanya menyesatkan orang lain. Itu kita nggak mau menjadi bagian yang seperti itu. Hikmah dari surat Al-Fatihah adalah, yang pertama, kita itu diajari tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah kalau minta kepada Allah, kalau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita itu diajarkan untuk selalu menghargai, menerima, dan mensyukuri, merawat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu kita jaga, kita rawat, kita pelihara, dan kita syukuri dengan ucapan, dengan pikiran, dengan tindakan. Kemudian kita dari surat Al-Fatihah kita diajarkan jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan berbagai macam model penyekutuan. Karena menyekutukan Allah bukan hanya menyembah patung, tapi menyekutukan Allah kita percaya terhadap sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, itu juga menyekutukan Allah. Kita menurutkan hawa nafsu, itu juga menyekutukan Allah. Kita terlalu mencintai seseorang yang berlebihan dan keluar dari syariat Islam, misalkan sebuah pengidolaan ya, fanatik terhadap seseorang yang berlebihan sampai lupa daratan, itu juga menyekutukan Allah. Tidaklah kita cinta, itu cinta kita karena Allah. Tidaklah kita membenci, kalau kita itu membenci perbuatannya karena Allah. Jadi segala sesuatu kita dasari karena Allah. Hikmah dari surat Al-Fatihah kemudian adalah kita itu selalu minta bimbingan kepada Allah. Dengan kita selalu minta bimbingan kepada Allah, berarti kita mengakui kelemahan kita, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mencari jalan yang lurus, mencari sesuatu yang menguntungkan kecuali atas petunjuk Allah. Jadi segala sesuatunya didasarkan kepada Allah. Jadi makanya surat Al-Fatihah itu memang benar-benar ibu Al-Quran, pembuka Al-Quran. Kalau kita maknai lebih mendalam, maka insya Allah dengan surat Al-Fatihah itu akan memperkuat iman dan ketakwaan kita. Demikianlah yang bisa saya sharingkan. Ada kurangnya, itu memang saya adalah manusia biasa yang memang tidak luput dari segala macam kesalahan. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton Usman Tot Channel. Semoga video ini bermanfaat.